Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian ilmu leluhur, budaya Nusantara, dan viral. Saat ini kita akan berdiskusi tentang beberapa ilmu yang harus dikuasai apabila kita ingin menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Seperti kita tahu, saat ini sedang ramai diperbincangkan seorang cewek yang mengaku hafal Al-Quran, kemudian menafsirkan Al-Quran dengan logikanya sendiri atau tafsir birra'yi. Agar umat Islam, khususnya yang belum atau tidak sempat belajar di pesantren, kita akan berdiskusi tentang apa saja sih syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Bolehkah setiap orang itu menafsirkan Al-Quran? Jawabannya adalah boleh, akan tetapi dengan syarat-syarat paling tidak menguasai 15 macam ilmu yang akan kita diskusikan saat ini. Al-Quran adalah firman Allah yang di sana menggunakan bahasa sastra yang sangat tinggi. Itu pun karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka tentu saja menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian karena Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di era berkembangnya sastra. Jadi kaum Arab ketika Rasulullah diutus ini, mereka sangat menguasai sastra. Bahkan syair-syair Arab hingga saat ini masih bisa kita nikmati. Kemudian memang penuh dengan nasihat-nasihat. Bahkan syair-syair Arab ini banyak yang digunakan sebagai rumus atau kata-kata motivasi. Oleh karena itu, memahami Al-Quran ini tidak cukup hanya dengan menggunakan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa ketentuan yang harus kita kuasai apabila kita ingin menafsirkan Al-Quran. Ini insya Allah merupakan video part pertama atau bagian pertama yang mendiskusikan persyaratan untuk menafsirkan Al-Quran. Karena setelah saya kaji, ternyata menafsirkan Al-Quran itu tidak segampang yang dibayangkan. Mungkin ada pertanyaan, lu kok bisa? Al-Quran kan universal, kenapa untuk memahaminya harus ribet? Ya, itu dalam rangka untuk menjaga autentifikasi atau keautentikan Al-Quran. Maka untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia diperlukan perangkat-perangkat khusus. Oleh karena itu, tidak semua orang mampu untuk menafsirkan Al-Quran. Al-Quran memang boleh ditafsirkan oleh semua orang, tetapi dengan syarat mampu. Apabila Al-Quran diterjemahkan oleh semua orang tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tentu saja akan banyak interpretasi, dan itu tentu saja akan mengkaburkan kemurnian Al-Quran. Baik, apa saja sih ilmu-ilmu yang harus kita kuasai saat kita ingin menafsirkan Al-Quran? Yang pertama adalah ilmu lugat atau ilmu bahasa. Modal paling awal untuk menafsirkan Al-Quran adalah ilmu lugat atau ilmu bahasa. Tentu saja karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran harus menguasai bahasa Arab, baik secara mufrodat atau kata per kata atau kosakatanya, maupun gramatika, bahkan kata-kata yang homonim, sinonim, dan pokoknya menyeluruh lah. Dan ternyata bahasa Arab ini tidak hanya bisa dipahami secara wantah, karena satu kata saja dalam bahasa Arab itu kadang-kadang memiliki arti lebih dari satu. Oleh karena itu, memahami bahasa Arab yang asli atau yang murni, dalam hal ini bahasa Arab yang digunakan oleh sastra Al-Quran,
maka harus ditinjau dari berbagai sisi, termasuk dari segi kultur. Oleh karena itu, orang-orang Arab pun saat ini saya kira juga harus menguasai ilmu ini untuk menafsirkan Al-Quran, karena bahasa Arab saat ini sudah bukan bahasa Arab yang baku seperti yang digunakan oleh Al-Quran. Bahasa Arab saat ini merupakan bahasa Arab slang atau bahasa Arab suqiyah, bahasa Arab yang sudah tidak baku. Atau dalam hal bahasa Inggris misalnya, kita bandingkan bahasa Arab saat ini adalah American English, jadi bukan British English yang asli. Kemudian syarat yang kedua yang harus dikuasai oleh seseorang untuk menafsirkan Al-Quran adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini adalah ilmu tata bahasa bahasa Arab. Sangat penting bahwa susunan bahasa Arab itu tidak sesederhana SPUK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Karena bahasa Arab, apalagi yang sastra Arab, dalam hal ini Al-Quran, susunan katanya memiliki banyak bentuk. Memang ada kalimat, ada jumlah ismiyah atau kalimat isim atau kata sifat ya, dan jumlah fi'liyah atau kalimat dalam bahasa Indonesia, jumlah fi'liyah kata kerja, kalimat yang mengandung pekerjaan. Ada juga kalimat harf dan lain sebagainya. Jadi susunan bahasa Arab ini sangat kompleks, dan oleh karena itu keindahannya tentu saja sangat dapat. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya, hanya ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tetapi dalam bahasa Arab ada beberapa kelengkapan. Ada fa'il atau pelaku, ada maf'ul atau sesuatu yang dikenai. Ada juga pokoknya macam-macam lah. Kalau kita bicara soal nahwu, saya kira ada banyak istilah-istilah yang tidak bisa kita bahas di dalam video yang sangat pendek ini. Bagi kawan-kawan santri mungkin bisa berkomentar di kolom komentar. Kemudian ilmu yang ketiga yang harus dikuasai oleh seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran adalah ilmu shorof. Ilmu shorof ini merupakan ilmu yang mempelajari pembentukan kata. Jadi tidak seperti bahasa Indonesia, mohon maaf ya. Dalam bahasa Indonesia, untuk mengatakan tempat tidur adalah ranjang. Tapi di dalam bahasa Arab, sebuah kata kerja itu bisa dibentuk menjadi beberapa bentuk kata. Seperti kata nasoro. Nasoro artinya adalah menolong. Yang suruh sedang menolong atau akan menolong. Nasron, menolong. Nasirun, orang yang menolong. Mansurun, orang yang ditolong. Unsur, tolonglah. La tansur, jangan ditolong. Minsorun, alatnya menolong dan waktunya menolong. Ada juga misalnya kata fataha. Fataha artinya membuka. Fataha, telah membuka. Yaftahu, sedang membuka atau akan membuka. Jadi satu kata saja sudah bisa membentuk beberapa kata yang lain dari satu kata saja. Fataha yaftahu, fathan, membuka. Fahuwa fatihun, pembuka. Wadhaka maftuhun, orang yang dibuka, sesuatu yang dibuka. Iftah, bukalah. La taftah, jangan dibuka. Miftahun, alat membuka. Atau dalam hal ini untuk mengatakan kunci saja cukup miftahun dari kata fataha. Itulah salah satu contoh ilmu shorof. Saya sudah agak lupa karena itu saya pelajari dulu ketika di kelas 2 atau 3 madrasah ibtidaiyah beberapa
belas tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu. Insya Allah ya seperti itu. Jadi bahasa Arab ini sangat kompleks. Kalau nahwu mempelajari susunan kalimat, kalau ilmu sorof adalah mempelajari asal usul sebuah kata. Jadi lebih terperinci lagi. Ada juga ilmu istak. Ilmu istak ini istiqok ya, adalah ilmu istiqok. Adalah ilmu yang mempelajari tentang akar kata. Nah, asal usul sebuah kata. Ada beberapa kata yang berasal dari kata yang berbeda, sehingga berbeda makna. Jadi saya teringat dengan kiai saya yang mengatakan ada sebuah hadis yang oleh kawan-kawan Wahabi dijadikan favorit. Jadi la tusayyiduni. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda la tusawwiduni. Jangan menuankan aku, jangan memanggil tuan kepadaku. Ternyata kata kiai saya, hadis itu dhaif atau bahkan maudhu, karena la tusayyiduni, jangan menuankan saya. Sayada itu awalnya bukan sayada tetapi sawada. Jadi apabila ada kata la tusayyiduni itu salah secara ilmu istiqoq. Kemudian ilmu yang kelima adalah ilmu ma'ani. Jadi kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran, boleh-boleh saja asalkan menguasai ilmu yang kelima ini ya, ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari tentang makna sebuah kalimat yang ditinjau dari susunan kalimatnya. Jadi mungkin kalau di bahasa Indonesia itu ada kata DM, diterangkan menerangkan, atau MD atau diterangkan menerangkan. Jadi sebuah kalimat itu bisa dipahami maknanya apabila melihat susunannya, dan itu ilmu ini disebut ilmu ma'ani. Ada juga ilmu bayan. Ilmu yang keenam ya, yang harus kita kuasai apabila kita ingin menafsirkan Al-Quran adalah ilmu bayan, yaitu ilmu yang mempelajari makna kata yang dhahir dan yang tersembunyi. Bayan sendiri artinya adalah penjelasan. Jadi di dalam Al-Quran banyak kosakata atau mufrodat yang artinya itu bisa diartikan secara kenyataan atau secara langsung. Misalnya kata tangan diartikan dengan tangan. Ada juga kata yang bermakna tidak langsung atau kiasan. Maka ada salah satu ayat, kalau tidak salah ya, insya Allah begini, yadullaha fawqa aydihim. Yadun, kata tangan, tangan Allah ini, ada yang golongan-golongan Islam yang menerjemahkan sebagai tangan Allah secara langsung. Jadi Allah punya tangan menurut mereka, terutama kawan-kawan Wahabi. Tapi ada juga kaum Sunni itu mengatakan yadullah sebagai kekuasaan Allah, karena kaum Sunni tidak mau mengurangi kesucian Allah dengan mengatakan Allah memiliki tangan. Kemudian ilmu ketujuh yang harus kita kuasai apabila ingin menafsirkan Al-Quran adalah ilmu badi', yaitu ilmu yang mempelajari tentang keindahan bahasa. Jadi ilmu badi' ini lebih kerana sastranya. Jadi insya Allah salah satu contohnya begini, ada sebuah ayat yang mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi mereka, istri-istri kalian, adalah baju atau pakaian bagi kalian laki-laki, dan wa antum libasul lahunna, dan kalian laki-laki adalah pakaian bagi mereka. Jadi pakaian di sini diterjemahkan sebagai akhlak, sebagai penutup, sebagai penghangat dan sebagainya. Jadi Al-Quran tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak senonoh secara langsung, tapi
digunakan kiasan-kiasan. Jadilah itulah indahnya Al-Quran. Kemudian ilmu yang kedelapan dari syarat untuk menafsirkan Al-Quran ini adalah ilmu qiraat, yaitu ilmu yang belajari tentang beberapa cara untuk membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah sendiri mengajarkan beberapa cara membaca Al-Quran. Hal ini mungkin mengantisipasi perbedaan artikulasi orang-orang Islam yang saat itu sudah dianut oleh beberapa negara, beberapa bangsa. Mungkin lidah Indonesia lebih cocok dengan qiraat satu, lidah Eropa mungkin lebih cocok dengan bacaan yang kedua. Jadi itu semuanya dibenarkan oleh Rasulullah dalam rangka menyatukan bacaan Al-Quran. Kemudian juga ilmu yang kesembilan yang harus kita kuasai apabila ingin menafsirkan Al-Quran adalah ilmu aqaid atau ilmu dasar-dasar keimanan. Karena apabila kita menafsirkan Al-Quran ini tidak bisa terlepas dari ilmu aqaid. Maka apabila ilmu aqaid kita lemah, tentu saja akan menafsirkan Al-Quran dengan logika kita yang terbatas itu. Sekarang kan sedang musimnya melogiskan agama. Ini lucu ya. Jadi yang dijadikan patokan adalah akal waras katanya, akal sehat. Nah pertanyaannya, akal sehat itu akalnya siapa? Jika semua orang mengaku berakal sehat, maka semua orang berhak menginterpretasikan ayat Al-Quran, dan tentu saja akan banyak penafsiran-penafsiran, dan dengan begitu kemudian Al-Quran akan sirna. Apakah akal yang waras itu adalah akal yang hanya menggunakan nalar-nalar, sedangkan mereka yang menalar itu bukan orang yang benar-benar tanpa tendensi? Bagaimana jika prinsip itu kita gunakan sesungguhan, tetapi yang menginterpretasikan Al-Quran itu adalah orang-orang yang tidak lepas dari tendensi? Kan runyam. Misalnya orang Islam menggunakan standar akal warasnya, kemudian orang non-Islam menggunakan standar warasnya, tetapi karena penuh tendensi, maka Al-Quran ini tidak akan bisa dimaknai secara murni. Kemudian ilmu yang ke-10 yang harus kita kuasai apabila ingin menafsirkan Al-Quran adalah ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari syariat. Jadi dalam Al-Quran ada beberapa syariat atau hukum-hukum asal. Misalnya hukum khomer itu haram, kemudian hukum riba haram, hukum zina haram. Kemudian dalam usul fikih diolah menjadi fikih. Jadi usul fikih ini merupakan cikal bakal dari fikih. Koreksi saya kalau salah ya. Jadi dari Al-Quran yang sudah baku, tidak bisa ditawar itu, kemudian diolah dengan sistematika yang disebut usul fikih untuk kemudian dijadikan ilmu fikih. Nah tentu saja apabila kita mentafsirkan Al-Quran tanpa menggunakan usul fikih ini ibarat membuat sesuatu tanpa melalui proses yang benar. Kemudian ilmu yang ke-11 yang harus kita kuasai apabila kita ingin menafsirkan Al-Quran adalah ilmu asbabun nuzul, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab diturunkannya sebuah ayat atau surat dalam Al-Quran. Jadi sebuah ayat atau surat dalam Al-Quran diturunkan itu kan tidak secara langsung satu surat saja, itu beberapa tahap ya. Nah kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, banyak beberapa surat itu yang diturunkan dalam rangka menjawab problematika umat saat itu. Memang Al-Quran kalamullah itu difirmankan oleh Allah di zaman azali, zaman yang tidak ada zamannya sebelum
hanya Allah yang tahu kapan zaman azali. Tetapi rekaman dalam tanda kutip kalamullah ini kemudian diturunkan menjadi Al-Quran, diterjemahkan ke dalam Al-Quran, dan itu diturunkan oleh Allah secara bertahap dan kadang-kadang menjawab permasalahan atau bahkan pertanyaan umat saat itu. Sekali lagi koreksi saya kalau salah ya. Jadi untuk mempelajari sebuah ayat itu harus juga dilihat apa sih latar belakang dari diturunkannya ayat ini. Misalnya ayat tentang peperangan, Al-Quran membolehkan umat Islam membela diri dalam sebuah perang. Karena saat itu memang ketika ayat itu diturunkan, umat Islam sedang ditindas, bahkan terancam keselamatannya. Oleh karena itu tidak serampangan, tidak bisa misalnya saya sebenarnya ingin berkata-kata yang tidak senonoh, tapi saya apa ya, saya tahan karena apa bedanya saya dengan mereka yang suka menghujat-hujat. Bila kita mencoba untuk berakal waras ya. Kemudian juga untuk menerjemahkan atau mentafsirkan Al-Quran ini, ilmu yang ke-12 adalah ilmu nasikh mansukh, atau ilmu yang mempelajari tentang hukum yang sudah dihapus atau revisi dalam tanda kutip, dan hukum yang menghapusnya. Jadi ada beberapa ketetapan dalam hukum Islam itu yang dulu pernah ditetapkan, tetapi karena mungkin zamannya sudah berbeda, ini ketika dalam tahap diturunkannya Al-Quran itu ada yang menghapus, bukan kontradiksi, bukan. Ini kan banyak orang yang mengatakan Al-Quran kontradiksi. Bukan, setiap ayat dalam Al-Quran itu saling melengkapi. Jika ada yang mengatakan ayat Al-Quran itu saling kontradiksi, berarti dia kurang dalam mempelajari Al-Quran, atau berkomentar seperti itu karena hanya mengandalkan nafsunya, bukan mengandalkan akal warasnya. Sekali lagi akal waras. Akal waras ini siapa ya yang punya ya? Apakah yang biasa orang yang cerdas tetapi memakai narkoboy karena kecerdasannya, atau orang cerdas yang terluka hatinya karena tidak laku-laku menikah, kemudian masih bisa dicap memiliki akal waras? Kalau menurut saya pribadi, akal waras itu ya banyak sekali kriterianya. Kalau semua orang mengaku berakal waras, maka akan banyak tafsir nanti Al-Quran. Jadi agama ini tidak murni lagi. Kemudian juga ilmu ke-13 yang harus kita kuasai apabila kita ingin menafsirkan Al-Quran adalah ilmu fikih. Nah, kita tadi sudah menyinggung tentang ilmu usul fikih. Usul fikih adalah perangkat untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis melalui sebuah sistematika. Nah, ilmu fikih ini merupakan hasil dari itu semua. Kemudian juga apabila kita ingin menafsirkan Al-Quran, kita harus menguasai ilmu hadis. Guru saya pernah mengatakan bahwa untuk menjadi seorang mujtahid itu harus hafal 100.000 hadis. Hadis loh ya, bukan matan hadis. Artinya hadis ini juga dengan sanad-sanadnya harus hafal. Jadi an siapa dari ini, dari riwayat periwayatannya. Hadis itu ya dapatkan dari siapa, kemudian dari gurunya sampai sambung kepada Rasulullah. Itu baru bisa dikatakan hadis ya. Kalau tidak seperti itu menurut guru saya, hanya matan hadis ya. Kemudian juga perangkat yang ke-15 adalah ilmu wahbi. Ini ilmu khususnya. Ilmu wahbi adalah ilmu khusus yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi ini yang paling berat ya. Jadi orang-orang pilihan yang hanya dikaruniai oleh Allah yang bisa memiliki ilmu wahbi ini. Orang-orang yang bukan pilihan,
insya Allah akan kesulitan. Jadi ke-15 ilmu tadi merupakan alat bagi para mufasir Al-Quran atau orang-orang yang ingin menafsirkan Al-Quran atau orang-orang yang memiliki kompetensi untuk menafsirkan Al-Quran. Seseorang yang tidak memiliki ilmu-ilmu itu lalu menafsirkan Al-Quran, berarti ia telah menafsirkan Al-Quran menurut akalnya. Nah, kenapa sih kitab-kitab yang lain, kitab-kitab umat yang lain kok tidak serumit ini? Ini memang berdasarkan beberapa hadis yang mengatakan bahwa orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya secara murni tanpa didasarkan pada dalil, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Artinya begini, Al-Quran memang diturunkan secara universal, bahkan ketika diturunkan lebih banyak dari ayat Al-Quran ini yang ditujukan kepada non-muslim, seperti ya ayuhan nasu, hai manusia, itu kan. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau ya ayuhan nasu itu kan diturunkan untuk semua umat manusia. Nah, kenapa Al-Quran kok ribet untuk difahami? Bukan ribet, Al-Quran hanya dijaga kemurniannya dengan sistematika ilmiah untuk memahaminya. Jadi bagi kawan-kawan youtuber yang suka mengkomentari Al-Quran dari youtuber sebelah ya, sebaiknya sebelum membicarakan Islam, apalagi menjelek-jelekan Islam, pelajari Islam lebih banyak dengan adil, dengan akal sehat dan tanpa tendensi. Oleh karena itu mempelajari Al-Quran, apalagi menafsirkan Al-Quran, ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya hafal Al-Quran itu tidak menjadi jamin seseorang bisa memahami makna Al-Quran yang sesungguhnya. Memang dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat atau ayat yang bisa dipahami tanpa ditafsirkan, tetapi banyak juga dalam Al-Quran ayat-ayat yang mutasyabihat atau untuk menerjemahkan dan mengaplikasikan itu dibutuhkan penafsiran. Mungkin begitu ya pada Dek Bohai yang konon hafal Al-Quran, mantan santri, mantan hafidhoh, kemudian diundang podcast, kemudian menggugat Al-Quran dalam tanda kutip. Coba belajar lagi. Jadi sebelum mengomentari agama orang, belajar lagi. Apakah beliau sudah bukan dari golongan Islam? Wallahu a'lam, saya tidak berani. Tapi kalau mengutip dari pernyataan-pernyataannya, mungkin dia khilaf. Dan apabila kita berbicara mengenai agama, kemudian kita dengan berani tanpa ilmu mendiskreditkan atau menggugat agama dengan sengaja atau tidak, bisa-bisa kita sudah log out dari Islam. Demikian mungkin diskusi kita kali ini. Sampai bertemu kembali di konten-konten selanjutnya. Monggo berdiskusi dengan ilmiah tanpa tendensi. Dan apabila ada yang rusuh, biasanya ada saja yang rusuh, netizen Indonesia ya saya matikan kolom komentarnya. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.